Kalau yang nomor 2, rantai. Kok rantai? Yang rantai itu jadi, nah, saya jelasin sedikit ya. Misalnya, kalau yang bintang itu, yang menjadi pusat informasinya itu cuma satu. Kemudian disebarkan informasinya ke yang nomor 2, 3, 4, 5. Kemudian yang pola Y, nah yang pola Y itu yang menjadi pusat informasi itu adalah 1 dan 2. 1 itu ngasih tahu ke 5, ke 4, 1, 2 ini sama-sama pusat informasi, kemudian 2 ini ngasih informasinya ke 3. Kemudian rantai. Nah, kalau yang rantai ini, rantai itu yang dari 1 itu ngasih tahu ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Jadi 1 itu merupakan pusat informasi dari 2, 2 itu merupakan pusat informasi dari untuk 3, 3 itu merupakan pusat informasi untuk 4, dan berikutnya seperti itu. Nah, kalau misalnya yang lingkaran ini, nah kalau yang lingkaran itu kan bentuknya dari yang 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 1. Jadi dia bentuknya lingkaran. Kalau yang 1 itu ya udah putus sampai ke 5 selesai. Nah, kalau itu yang bentuk komunikasinya bisa tapi berurutan. Kemudian yang semua saluran, ya 1 bisa ngomong ke 2, 2 bisa ke 3, 3 bisa ke 4, 4 bisa ke 5, 5 bisa ke 3, 2 bisa ke 5, 1 bisa ke 4. Nah, ini semua orang bisa untuk menjadi pusat informasi dan penerima informasi di situ. Jadi menurut teman-teman, yang mana tadi pola jaringan komunikasi kita saat ini? Kalau menurut teman-teman, pola komunikasi. Udah jawabannya? Oke, benar, bintang. Ya. Jadi, menurut teman-teman, pola komunikasi kan nih ada 5 di sini kan. Ada lingkaran, rantai, pola Y, bintang, dan semua saluran. Nah, dari 5 pola jaringan komunikasi ini, yang paling kalau lingkaran apa 1 hanya bisa ke 2? Ya, 1 hanya bisa ke 2, 2 hanya bisa ke 3, 3 hanya bisa ke 4, 4 hanya bisa ke 5. Seperti itu. Nah, sekarang saya tanya lagi. Menurut teman-teman, pola komunikasi atau pola jaringan komunikasi yang paling terdesentralisasi dari yang 5 ini yang mana? Paling terdesentralisasi. Kok pola Y? Ayo, dibaca lagi. Yang paling terdesentralisasi.
dilihat apa itu yang terdesentralisasi itu apa. Kemudian dilihat mana yang kira-kira menurut teman-teman yang polanya yang paling terdesentralisasi. Komunikasi. Yang paling terdesentralisasi. Yang benar itu adalah semua saluran. Karena di situ nggak ada yang menjadi, karena semuanya bisa menjadi bisa menjadi pusat informasi dan juga bisa menjadi si penerima informasi. Polanya bukan. Nah, kalau yang paling tersentralisasi yang mana? Dari 5 pola jaringan itu. Kok pola Y? Yang paling tersentralisasi. Wah, teman-teman coba pengertian, dicari dulu apa itu yang tersentralisasi dan terdesentralisasi, kemudian dilihat apa itu yang paling tersentralisasi itu menurut teman-teman yang mana di situ. Tersentralisasi ya, yang paling tersentral. Ada teman-teman, saya bolak-balik sedikit yang tersentralisasi sama desentralisasi. Jawabannya kacar-kacir. Ya, bintang. Ya. Jadi, yang paling tersentralisasi di sini dari pola jaringan komunikasi ini adalah pola bintang. Kenapa? Karena yang menjadi pusatnya itu cuma satu. Yang menjadi pusat informasi di sini cuma satu. Yang nomor satu. Nah, yang paling terdesentralisasi berarti nggak ada sentral di situ atau semua bisa menjadi pusat informasi, itu adalah yang semua saluran. Karena mereka bisa saling berkomunikasi, semua bisa menjadi pusat informasi, semua juga bisa menjadi penerima. Jadi itu yang paling terdesentralisasi. Bukan desentralisasi bukan berarti nggak ada pusat infonya. Ya ada pusat informasinya, tapi semua bisa menjadi pusat informasi. Beda sama yang bintang. Bintang itu yang bisa menjadi pusat informasi cuma satu. Iya. Coba lihat di gambarnya. Teman-teman bakal lebih gampang kalau ngelihat gambar.
Coba dilihat, yang bintang itu yang menjadi pusat informasinya itu kan nomor 1 kan. Nah, 1 itu menyebarkan. Jadi tersentral, informasinya itu tersentral pada nomor 1. Akan tetapi, coba lihat di semua saluran. Nah, semua saluran, informasinya itu nggak terpusat pada satu orang. Semua orang punya informasi itu dan semua orang bisa berdiskusi mengenai informasi itu. Nah, ini dua hal yang berbeda. Ya, yang paling, bertolak belakang deh. Sudah paham ya? Oke, kita lanjut ya. Oke. Kemudian, pola komunikasi anggur. Ini kalau misalnya yang tadi yang 5 itu, yang lingkaran, rantai, polanya, bintang, dan semua saluran, itu adalah pola komunikasi formal. Nah, kita lihat pola komunikasi anggur. Kalau pola komunikasi anggur ini tipe komunikasi yang informal. Nah, ada dua pola anggur yang sering muncul. Pola komunikasi anggur yang sering muncul. Yang pertama, gosip. Yang kedua, cluster. Nah, kalau pola gosip itu muncul apabila satu orang menyebarkan informasi dengan mengatakan kepada beberapa orang. Kemudian, kalau pola cluster itu terjadi apabila seseorang memberi informasi tertentu ke beberapa orang, kemudian sebagian orang tersebut menyebarkan lagi ke beberapa orang lainnya, sementara beberapa orang lainnya menyimpan informasinya untuk dirinya sendiri. Nah, ini dua jenis pola Grapevine di sini. Nah, saya tanya nih, misalnya sama teman-teman ya. Saya kasih contoh nih, pola komunikasi Grapevine atau anggur ini. Misalnya, saya pilih ya satu nama. Misalnya gitu kan, Mbak Wiwin Wahyuni misalnya kan. Oh iya, Mbak Wiwin ini menyampaikan kepada teman-teman sekelas gitu kan. Ke beberapa teman-teman kelas. Bu Fitri ngajarnya nggak enak ya. Bu Fitri orangnya misalnya galak ya misalnya. Terus Mbak Wiwin sebarkan ini ke teman-teman di kelas. Nah, itu sudah bentuk dari pola komunikasi anggur. Nah, bentuknya kalau misalnya gosip itu misalnya Mbak Wiwin ngasih informasi itu ke teman-teman beberapa teman-teman kelas kan. Nah, tapi kalau misalnya cluster itu Mbak Wiwin ngasih informasi itu ke misalnya ke teman-teman kelas yang sebagian percaya, oh iya, disebarkan lagi mungkin ke teman kelas yang lain, yang sebagian lagi, oh ya, cukup buat saya saja informasinya ini. Nah, itu bentuk contoh gitu pola komunikasi anggur. Mbak Wiwin orangnya nggak gitu. Ini saya cuma contoh ya. Oke, jadi teman-teman paham ya yang pola komunikasi anggur ini. Oke. Biasanya sih yang pola komunikasi anggur ini ya keakuratannya cukup tinggi, bisa 75% sampai 95%. Tapi kekurangannya mungkin pola komunikasi ini tidak dapat dikontrol. Jadi mungkin yang misalnya Mbak Wiwin cuma bilangin ke 5 orang, jangan bilang-bilang ya ke yang lain, yang lainnya mungkin ada yang bilang ke teman-temannya yang lain.
yang beberapa orang mungkin nggak bilang ke yang lain. Nah, itu yang dimaksud tidak dapat dikontrol di sini. Gitu. Kemudian kita masuk ke teman-teman, sebentar ya, sebentar ya. Oke, gosip termasuk soal komunikasi anggur. Iya, benar. Gosip itu merupakan salah satu bentuk komunikasi anggur. Kalau yang satu laginya cluster. Oke, kita masuk ke pendekatan motivasi. Masuk ke kegiatan belajar kedua mengenai motivasi. Nah, beberapa pendekatan mengenai motivasi. Jadi ada 3 pendekatan terhadap motivasi. Yang pertama, ada pendekatan tradisional, yang kedua ada pendekatan hubungan manusiawi atau human relation, yang ketiga ada pendekatan human resource management. Oke, jadi kalau misalnya dibandingkan, itu perbandingan antara 3 motivasi itu, yang pendekatan tradisional, hubungan manusiawi, dan human resource management itu teman-teman bisa lihat perbandingannya di tabel 7.3 di halaman 7.27. Nah, kalau yang pendekatan tradisional itu, asumsinya itu manusia tidak suka bekerja. Yang kedua, apa yang mereka kerjakan itu tidak begitu penting. Yang ketiga, tidak banyak orang yang dapat bekerja kreatif serta mengendalikan dan mengarahkan sendiri. Kemudian yang kedua, kebijakan. Manajer harus mengawasi bawahan dengan ketat. Yang kedua, pekerjaan harus dipecah-pecah ke dalam bagian yang sederhana, dapat diulang dan dapat dipelajari dengan mudah. Kemudian yang ketiga, prosedur kerja harus dibuat, ditaati dengan ketat dan dilaksanakan dengan adil. Kemudian dari segi pengharapan, pendekatan tradisional itu, satu orang mau bekerja apabila gajinya menarik dan atasannya adil. Yang kedua,
orang itu jika pekerjaan sederhana dan bawahan diawasi dengan ketat, standar prestasi tertentu akan tercapai. Kemudian hubungan manusiawi, asumsi. Satu, manusia itu ingin merasa berguna dan dapat memberi kontribusi. Yang kedua, manusia ingin menjadi bagian dari kelompok dan diakui sebagai individu. Yang ketiga, kebutuhan ini lebih penting dibanding uang dan dapat menjadi pendorong kedua. Dari segi kebijakan, manajer harus membuat setiap karyawan merasa berguna dan penting. Yang kedua, manajer harus memberi informasi kepada bawahan, membuat bawahan mendengarkan kehebatan terhadap rencana dan tujuan. Kemudian, manajer harus memberi keleluasan otonomi agar bawahan mampu mengerjakan sendiri tugas yang bersifat rutin. Nah, pengharapan dari pendekatan hubungan manusiawi ini melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan membagi informasi kepada bawahan akan memenuhi kebutuhan merasa penting dan kebutuhan menjadi anggota kelompok. Kemudian yang dari pendekatan Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia, asumsinya itu yang pertama itu manusia tidak membenci kerja dan manusia ingin mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian manusia dapat bekerja dengan kreatif, dapat mengarahkan diri sendiri, dan mengendalikan diri. Lebih baik dibanding dengan persyaratan kerja saat ini. Kemudian yang kedua, kebijakan. Manajer harus mengoptimalkan karyawan, khususnya karyawan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, manajer harus menciptakan lingkungan, tempat bawahan dapat memberikan sumbangan sampai batas kemampuannya. Kemudian partisipasi harus didorong dan otonomi harus didapat dan diperdalam. Kemudian dari segi pengharapan, yang satu menaikkan partisipasi bawahan dan menaikkan efektivitas dan efisiensi kerja. Yang kedua, kepuasan kerja akan semakin naik apabila karyawan dapat mengoptimalkan tenaganya dan meningkatkan kontribusinya. Nah, ini 3 perbandingan pendekatan tradisional, manusiawi, dan human resource management. Ini pendekatan mengenai motivasi. Kemudian kita lihat dari teori isi motivasi. Oh, sebentar. Nah, untuk melihat motivasi ini, bisa juga teori motivasi itu diklasifikasikan dalam 3 jenis. Yang pertama, dari segi teori isi, kemudian teori proses, dan teori reinforcement. Nah, kita lihat dulu yang teori isi motivasi. Teori isi motivasi ini biasanya ingin melihat apa dari motivasi. Jadi, apa yang memotivasi seseorang untuk mengerjakan sesuatu? Mungkin bisa gaji, bisa value yang dia dapat dari kerjaan itu, ya tergantung ya. Nah, tokoh teori motivasi isi di sini itu ada Maslow, ada Herzberg, ada McClellan. Nah, untuk melihat lebih jelas teori isi motivasi itu seperti apa, silakan teman-teman lihat di buku halaman 7.29 di gambar 7.3. Nah, di situ teman-teman bisa lihat kan, ada needs dulu, kebutuhan. Kebutuhan itu kan, kemudian ada dorongan dari kebutuhan itu, kemudian ada tindakan. Nah, tindakannya itu menghasilkan kepuasan. Kepuasan itu nanti balik lagi ke needs-nya. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian kita masuk ke yang teori motivasi Maslow. Teori motivasi Maslow itu teman-teman lihat di halaman 7.30 yang tabel 7.4. Menurut Maslow itu ada 5 hal yang 5 kebutuhan dalam yang memotivasi orang untuk untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, karena dia butuh aktualisasi, kebutuhan untuk berkembang, kebutuhan untuk mewujudkan potensi diri, kemudian karena kebutuhan pengakuan, itu mungkin bisa karena status dan posisi kerja, kemudian kebutuhan akan sosial, mungkin karena kebersamaan atau teman kerjanya, kemudian kebutuhan keamanan, bisa karena stabilitas pendapatan, kemudian rencana pensiun, gitu kan. Kemudian juga ada karena kebutuhan fisiologis, karena makanan dan gaji dasar. Kemudian ada juga teori motivasi Alderfer. Alderfer ini menurut dia motivasi itu timbul karena 3 macam kebutuhan. Yang pertama itu karena ada eksistensinya, kemudian ada relatedness-nya, ada hubungannya, kemudian ada growth, ada pertumbuhannya atau perkembangannya. Jadi ERG, existence, relatedness, dan growth. Jadi kebutuhan eksistensi itu berasal dari beberapa kebutuhan fisiologis, mungkin seperti makan, minum, gaji, kondisi kerja. Kalau yang kebutuhan relatedness itu interaksi, itu berdasarkan hubungan antara dengan orang lain gitu kan, dengan keluarga, atasan, bawahan teman, bawahan musuh. Kemudian kebutuhan pertumbuhan atau growth itu pertumbuhan mendorong seseorang untuk lebih kreatif atau lebih produktif. Nah, itu. Kemudian masuk ke teori motivasi yang dari McClellan. Kalau McClellan ini ada 3 kebutuhan dasar yang memotivasi manusia. Kebutuhannya itu sebagai berikut: kebutuhan kekuasaan, kemudian kebutuhan afiliasi, maksudnya untuk berinteraksi dengan manusia gitu ya. Kemudian kebutuhan akan prestasi. Kemudian apalagi nudge, kemudian ya itu 3. And power, and affiliation, need for power, need for affiliation, and need for achievement. Nah, itu yang teori motivasi menurut David McClellan. Kekuatan, afiliasi, dan prestasi ya. Kemudian masuk ke yang teori motivasi dari Hertzberg. Menurut Hertzberg, ada 2 faktor yang menentukan motivasi seseorang. Yang pertama, faktor pendorong motivasi. Yang kedua, faktor Huygens. Pendorong yang memotivasi itu bisa juga disebut dengan satisfiers-nya. Kalau yang faktor Huygens-nya itu bisa dissatisfier-nya. Kalau yang satisfiers itu merupakan faktor yang mendorong motivasi seseorang. Sebaliknya, kalau yang